Seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju puskesmas. Kondisi ini disebabkan akibat jalan di desa tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Satu sekolah bergejolak karena kepala sekolah diduga main tangan ke murid yang merokok di sekolah. Teman-temannya pun menuntut kepala sekolah dicopot, sementara orang tua murid mengancam akan melapor polisi. Ratusan murid SMA Negeri 1 Cimarga melakukan aksi mogok sekolah di Kabupaten Lebak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena salah satu siswa ditampar kepala sekolah akibat ketahuan merokok. Selain menggelar aksi mogok sekolah, murid-murid juga membuat spanduk bertuliskan, "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dilengserkan." Kejadian ini pun tengah viral dan menuai pro kontra warganet. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Dini Fitria, mengatakan kejadian berawal saat salah satu murid ditegur karena ketahuan merokok saat kegiatan Jumat bersih. Namun saat ditegur, sang murid menyangkal merokok. Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok ngebul. Lari dia. Kenapa kamu? Saya nggak padanya ya Pak ya. Kenapa kamu? Lari ke sini. Ke sini. Saya kejar. Saya kepek tapi nggak ada barang kaca. Kepek ini. Spontan lah. Sementara itu, orang tua murid yang ketahuan merokok menyatakan akan melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap kepala sekolah diberi ganjaran setimpal. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Ya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Usai insiden ini, pihak sekolah sudah berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua murid. Sementara saat ini kondisinya sudah mulai kondusif. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya seorang terapis Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk mengetahui penyebab kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan
lakukan antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian terapis Delta Spa masih terus didalami oleh polisi. Korban yang diketahui berusia 14 tahun sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa, terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mulai melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus Cindy Desta, pengantin baru yang tewas di sebuah glamping saat bulan madu bersama suaminya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 5 orang saksi yang merupakan petugas penginapan diperiksa dan 38 barang bukti diamankan. Kepolisian Polres Arosuka Solok mendalami kasus kematian Cindy Destananda saat bulan madu bersama suaminya di sebuah glamping di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penyelidikan tidak hanya mencari penyebab kematian, namun ada atau tidaknya unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengelola glamping atas kematian korban. Sementara dari hasil olah TKP, penyelidik Polres Arosuka sudah menyita 38 barang bukti termasuk sisa makanan, water heater, dan tabung gas 12 kg. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara suami Cindy hingga kini belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Gilang Kurniawan, satu-satunya korban selamat dalam insiden tragis glamping maut di kawasan Lakeside, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kini menjalani perawatan intensif di ruang high care unit Rumah Sakit Semen Padang Hospital Kota Padang dan sudah dalam kondisi stabil. Sementara itu, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari pihak penginapan. Gilang sebelumnya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di kamar mandi penginapan glamping di kawasan Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat bersama istrinya Cindy Destananda yang menjadi korban tewas. Insiden memilukan ini diduga kuat akibat keracunan karbon monoksida. Gas beracun tersebut berasal dari pemanas air yang menggunakan gas LPG. Di kamar mandi tempat pasangan muda itu ditemukan, terdapat tabung gas LPG berukuran 12 kg yang diletakkan di bawah lantai dekat kloset. Mirisnya, kamar mandi glamping tidak memiliki ventilasi udara. Kondisi Gilang saat ini sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien atas nama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arhusuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Meski telah sadar dan bisa berkomunikasi, Gilang mengalami kebingungan dan kehilangan memori terkait kejadian tragis yang menimpanya. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak glamping Lakeside terhadap kasus glamping maut tersebut. Minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Rasa itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, karena kan ada dua korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Pasangan Gilang dan Cindy baru saja menikah pada 3 Oktober 2025. Keluarga besar Gilang berharap agar proses pemulihan berjalan lancar dan ia segera pulih secara fisik maupun mental dari tragedi yang merenggut nyawa istri tercinta. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memanggil pasangan pengantin kakek berusia 74 tahun dan wanita berusia 24 tahun untuk dimintai keterangan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari laporan dua warga Pacitan yang menduga bahwa cek senilai 3 miliar tersebut adalah palsu. Usai menerima laporan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan, Polres Pacitan berencana memanggil sejumlah pihak. Polisi menyebut sejumlah pihak yang akan dipanggil terdiri dari mempelai wanita dan keluarganya, serta mempelai pria pemberi mahar. Selain kedua belah pihak mempelai, polisi juga berencana memanggil saksi ahli untuk memeriksa keaslian cek tersebut. Bahwa kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara Tarman. Dan nanti kemudian juga kami akan meminta keterangan saksi ahli apakah kemudian perkara ini bisa dilanjutkan sampai ke persidangan. Sebelumnya, dua warga desa Bandar Pacitan bernama Muhammad Nur Ikhwan dan Wisnu Aji Hernama melaporkan dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah ke Polres Pacitan. Pihak terlapor adalah Tarman, kakek berusia 74 tahun yang baru saja menikah dengan Sela Arika, wanita berusia 24 tahun warga Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah juga membuat warganet tercengang. Bahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah.
Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun dan Sela Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Tak hanya itu, semua tamu undangan yang datang mendapat uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis ini viral di media sosial. Namun, belakangan muncul kabar cek mahar itu kosong dan pengantin prianya kabur. Namun keluarga Sela membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Pihak mempelai wanita berharap cek itu benar dan uangnya bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menteri Keuangan, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program makan bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar Rp198 miliar. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gen Z pun bersuara atas rencana magang berbayar. Mereka berharap program ini bisa membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Udah lumayan ya, karena kan karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk
Saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program magang nasional segera dimulai. Program ini mampu menyerap ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Mulai bulan Oktober, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Program ini adalah perhatian khusus pemerintah bagi lulusan baru atau fresh graduate. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program ini akan berjalan maksimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan target jumlah peserta hingga ratusan ribu orang. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana program magang nasional akan direalisasikan? Apakah sesuai dengan tujuan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur. Selamat sore Pak Wamen, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Wamen, saya ingin mulai diskusi kita dari pertanyaan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan program magang nasional ini, Pak? Jadi tujuan utamanya Bapak Presiden ingin menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat. Kemudian tidak hanya sekedar mencari pengalaman kerja, tapi juga menciptakan link and match yang cukup sangat baik ya, sehingga pendidikan dan industri sekaligus bisa menekan ya angka pengangguran yang terdidik saat ini masih banyak, begitu Mas. Jadi inilah dibuat magang nasional. Program ini baru saja diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Ketenagakerjaan, gitu. Oke, Pak, terkait dengan prasyarat atau persyaratan yang bisa diikuti oleh para pencari kerja yang ikut program magang ini apa saja, Pak? Adakah syarat khusus? Syarat khusus sih tidak ada ya, standar saja ya, seperti misalkan dia warga negara Indonesia dan mempunyai KTP tentunya. Kemudian program ini adalah lulusan 1 tahun atau fresh graduate yang sudah kita berlakukan mulai Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025. Kemudian juga lulusan pada perguruan tinggi baik D1, D2, D3 dan S1. Dan kemudian kita minta datanya juga ke perguruan tinggi, itu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains ya. Dan juga hanya boleh diikuti 1 kali syaratnya, jadi tidak boleh berkali-kali. Jadi karena ini ada intensif atau upah atau uang saku yang kami siapkan atau pemerintah siapkan untuk peserta magang, begitu. Oke, Pak Wamen, kemudian penempatannya akan seperti apa, Pak? Apakah memang di perusahaan-perusahaan swasta yang sudah bekerja sama atau sebagian besar diakomodir di BUMN atau kementerian? Sementara ini kami membuka kesempatan peluangnya kepada perusahaan-perusahaan swasta, ya kan? Untuk batch pertama ini yang akan kita serap sekitar 20.000 orang. Nah, kemudian nanti barulah kita akan buka batch kedua, mungkin akan melibatkan pemerintah, BUMN, baik pun BUMD. Karena kuotanya akan banyak tuh sekitar 80.000. Nah, sektor-sektor inilah yang akan kita serahkan yang batch pertama ini kepada pihak swasta, sehingga nanti pihak swasta yang memilih dan kami yang menyiapkan, begitu. Jadi setelah mereka memilih, kami akan menyerahkan orang-orang itu kepada pihak-pihak yang menerima mereka untuk bekerja sebagai magang, gitu.
Oke, Pak Wamen, kemudian masyarakat khususnya Gen Z ini juga kemudian bertanya, dari mana uangnya untuk menggaji mereka? Apakah memang uangnya dianggarkan sebelumnya dari instansi pemerintah atau memang ya dari kantong perusahaan swasta yang bekerja sama tadi, Pak? Seperti apa? Uangnya disiapkan oleh pemerintah APBN, ya. Uang itu disiapkan untuk uang saku tadi selama 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama di tahun 2025 ini dan 3 bulan kedua di tahun 2026. Jadi uangnya itu pemerintah yang menyiapkan dan sesuai dengan uang sakunya itu sesuai dengan UMK masing-masing kabupaten kota yang mereka lakukan atau tempat mereka magang, begitu. Oke. Baik, kemudian sejauh ini koordinasi dengan lintas sektornya seperti apa Pak? Khususnya dengan perusahaan swasta, bagaimana persiapan yang mereka lakukan untuk mengakomodir program ini? Jadi dengan waktu yang cepat, Kementerian atas perintah Bapak Menteri, kami juga sudah melaksanakan membentuk tim dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan melalui Apindo, Kadin ya, yang tentunya punya korelasi yang sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan hari ini, per sore ini, Mas Davi, itu perusahaan yang sudah terdaftar sekitar 1.553 perusahaan. Artinya sosialisasi kami jalan. Kemudian posisi yang diajukan, itu sekarang ada 7.038 posisi. Posisi itu masing-masing perusahaan punya keinginan mereka mau menerima di bidang apa. Kemudian jumlah pelamar yang sudah mendaftar ini hampir 126.590 orang. Kemudian akun yang terdaftar, maksudnya akun yang sudah lebih mendaftar itu lebih kurang 342.760 orang. Nah, posisinya ini yang sedang kami real time kami yang sedang kami cek karena besok batas terakhir pendaftaran untuk batch pertama. Begitu. Oke, Pak, dalam penerapannya Pak selama 6 bulan ke depan, apakah Kementerian Ketenagakerjaan juga ikut mendampingi dan juga ikut mengawasi Pak implementasinya? Oh tentu, kami juga sudah melibatkan pengawas kami di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mereka melakukan pengawasan terhadap peserta magang nasional ini yang berada di wilayah masing-masing. Begitu Mas Davi. Oke. Pak, kemudian kan dari netizen begitu ya, warganet banyak yang bertanya juga Pak. Ini mewakili pertanyaan warganet. Apakah saya akan ditempatkan sesuai dengan jurusan yang saya tempuh, pendidikan saya dan latar belakang pendidikannya Pak. Kemudian juga bagaimana kemudian job desk-nya di perusahaan tersebut ketika magang. Ini seperti apa Pak kira-kira gambarannya? Jadi begini, yang utama mereka tentu harus kita tempatkan sesuai mereka yang mereka tuju. Tetapi ketika slotnya sudah cukup, mereka bisa memilih untuk selanjutnya. Jadi ada 3 pilihan ya, 3 pilihan sehingga si peserta tadi bisa memilih. Kalau seandainya slot pertama tidak bisa, mereka bisa mengajukan usulan kedua dan ketiga. Begitu. Oke, jadi ada beberapa pilihan Pak ya yang bisa diambil oleh teman-teman ini Pak ya? Betul. Baik. Pak, untuk kemudian implementasi ini Pak, jika memang ada pekerja yang belum terakomodir misalnya dalam gelombang ini, apakah nanti ada kesempatan untuk dibuka gelombang-gelombang berikutnya Pak? Dan kuotanya akan semakin banyak? Bisa, ini makanya kita buka batch kedua dengan jumlah peserta dengan kuota 80.000 orang. Begitu. Nah, yang tidak bisa itu adalah ketika sudah mereka ikut magang batch pertama, mereka tidak boleh lagi ikut magang selanjutnya, begitu. Oke, artinya 1 orang 1 kali magang Pak ya? Betul, 1 kali kesempatan untuk magang. Baik. Begitu. Pak, targetnya akan menyerap berapa banyak fresh graduate Pak? Ya, kita berharap ya fresh graduate yang punya skill pendidikan yang ada ini bisa terserap di masing-masing perusahaan atau nanti di batch kedua ada BUMN maupun pemerintah dan BUMD ya yang juga akan menerima mereka. Nah tentunya harapan kita dengan 6 bulan kita memberikan intensif uang saku kepada anak-anak magang ini bisa diberikan kontribusi yang baik untuk anak-anak kita tadi dan sehingga perusahaan-perusahaan tadi bisa melihat selama 6 bulan ini skill dan kemampuan anak-anak ini dan akhirnya mereka mau menerima mereka menjadi peserta atau menjadi karyawan yang ada di perusahaannya masing-masing. Oke, Pak Wamen terakhir.
bagaimana kemudian teman-teman yang ingin magang ini bisa mendapatkan akses informasi, Pak? Apa yang bisa mereka lakukan, kemudian bagaimana mereka bisa mencari informasi sedetail-detailnya, Pak, untuk mendaftar pada program ini? Jadi kan sekarang ini dengan digitalisasi kami sudah punya platform online ya melalui Siap Kerja. Kemudian juga Magang Hub yang kita punya di Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kemenaker.go.id itu bisa dilihat di sana. Dan ini semua sudah terpampang dan sudah terbukti banyak yang mendaftar, banyak yang perusahaan yang sudah mengikuti juga apa yang sudah kami sampaikan ke mereka. Jadi intinya sudah tersosialisasi. Dan ini dengan berita dari iNews juga ini kan merupakan berita yang terbaik juga untuk disampaikan kepada masyarakat banyak bahwa Presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja mempunyai program magang nasional untuk anak-anak kita yang belum terserap bekerja di berbagai perusahaan ataupun instansi pemerintah. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Afriansa Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Ini informasi yang sangat penting khususnya bagi pemirsa yang saat ini sedang mencari kerja dan memang ingin ikut program magang nasional ini. Terima kasih Pak Wamen sekali lagi atas waktunya. Selamat sore, sehat selalu Pak. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menteri Keuangan, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu yang lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Jadi makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Anjing pelacak. Oh tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong sama anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong-ngomong di. Iya. Makanya anjing takut.
Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan menerima hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilannya. Nadiem pun menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan dirinya. Nadiem pun memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Ia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sudah mulai masih pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin lalu. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi, karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK, silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung sambil membawa ayam hidup. Roy menuntut Kejaksaan Agung menangkap dan mempenjarakan Sylvester Matutina. Sylvester Matutina, masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan. Puluhan orang termasuk Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Hozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung.
Massa menuntut agar Kejaksaan Agung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester Matutina. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Sebelumnya Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2019 yang lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala pada tahun 2019. Meski demikian, Sylvester Matutina tidak juga dieksekusi oleh Kejaksaan. Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Kendati demikian, hingga kini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu tidak juga dieksekusi Kejaksaan. Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Sementara sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 Agustus 2025 ditunda karena Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut Majelis Hakim yang diketuai I Ketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Selain itu, Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mediasi gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menemui jalan buntu. Gagalnya perdamaian dalam mediasi membuat gugatan perdata itu terus berjalan. Dari hasil mediasi disebutkan Subhan bahwa Wapres Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak untuk mengabulkan tuntutan Subhan, yakni meminta maaf serta mundur dari jabatannya. Karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan lanjut ke tahap pembuktian. Meski demikian, Subhan menambahkan bahwa kesepakatan damai para pihak bisa tetap tercapai sebelum hakim membacakan putusan. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya... Kembali di iNews Sore, pemirsa, jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera usai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel tercapai. Total 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya.
Pemirsa, Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Tangis haru mewarnai pelepasan sandera warga Palestina yang ditahan oleh Israel usai kesepakatan gencatan senjata. Sejumlah tahanan mengaku mendapat perlakuan semena-mena selama menjadi sandera Israel. Tangis haru mewarnai pertemuan anak dan orang tuanya yang lama tidak bertemu karena ayahnya menjadi tahanan Israel. Momen berpelukan ayah dan anak ini berlangsung di jendela bus yang membawa ayahnya usai dibebaskan oleh Israel. Sementara itu, seorang pria tidak kuasa menahan tangisnya saat dikabari bahwa anak dan istrinya tewas saat dirinya ditahan di Israel. Seorang pria lainnya mengungkap kekejaman Zionis selama menjalani penahanan. Ia menyebut 2 tahun ditahan mendapat perlakuan semena-mena oleh tentara Israel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Hold up the signature page. 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza mendapat pujian dari Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUS tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menteri Keuangan, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang. Ya. Jadi yang terkait dengan program magang, Kobaran api membakar satu unit motor di pinggir jalan Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Warga yang berada di lokasi kaget akibat suara ledakan. Kejadian berawal saat pengendara sedang membawa 10 tabung gas melon 3 kg. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba ia mendengar ledakan dari belakang hingga membuat ia lompat dan menjauhi motor. Api kemudian melahap seluruh motor miliknya. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandus jauh 7 km menuju puskesmas. Kondisi ini disebabkan akibat jalan di desa tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan.
Seorang wanita hamil yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bontosamba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandu sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Buruknya jalan di wilayah ini sudah puluhan tahun terjadi dan belum tersentuh oleh pembangunan kabupaten. Kepala desa setempat berharap segera ada perbaikan infrastruktur di Desa Cindako dari pemerintah kabupaten. Saya berharap kepada pemerintah kiranya dapat memperhatikan tempat kami di Desa Bontosamba, khususnya di Cindako, untuk memperlancar baik itu kesehatan, bidang pendidikan, dan juga pertanian. Setelah berhasil menjalani proses lahiran dan 2 hari menjalani perawatan medis, Nina bisa kembali pulang ke rumahnya meski dengan berjalan kaki sejauh 7 km sambil menggendong bayi yang baru saja ia lahirkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya seorang terapis Delta Spa di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Korban yang diketahui berusia 14 tahun, sehingga ada dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Kematian terapis Delta Spa di Jakarta Selatan masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, penyelidikan tentang penyebab kematian korban masih dilakukan oleh polisi. Polisi mengatakan ada saksi yang mendengar teriakan wanita sebelum jasad korban ditemukan. Selain itu, polisi juga telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus ini. Fakta pertama adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan kegiatan korban sebagai terapis di Delta Spa sebelum akhirnya ditemukan tewas di lahan kosong. Dalam kamera terungkap, korban sempat bolak-balik ke kamar mandi mes khusus terapis. Fakta selanjutnya adalah laporan dari kakak korban ke polisi. Kakak korban melaporkan adanya dugaan eksploitasi korban yang masih berusia 14 tahun oleh Delta Spa. Korban juga sempat curhat pada keluarga bahwa ingin segera keluar dari tempat kerjanya di Delta Spa, namun terhalang denda 50 juta rupiah. Polisi telah memanggil manajer Delta Spa untuk diperiksa.
terutama soal rekrutmen korban di masa awal bekerja di Delta Spa. Selain polisi, dugaan eksploitasi juga telah didalami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI akan berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami berbagai informasi penunjang untuk mengungkap dugaan eksploitasi pada korban. Polisi juga membantah informasi yang mengatakan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan hamil. Polisi memastikan korban tidak dalam keadaan hamil saat meninggal dan ditemukan di lahan kosong. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mulai melakukan penyelidikan mendalam ini terhadap kasus Cindy Desta, pengantin baru yang tewas di sebuah glamping saat bulan madu bersama suaminya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 5 orang saksi yang merupakan petugas penginapan diperiksa dan 38 barang bukti diamankan. Kepolisian Polres Arosuka Solok mendalami kasus kematian Cindy Destananda saat bulan madu bersama suaminya di sebuah glamping di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Penyelidikan tidak hanya mencari penyebab kematian, namun ada atau tidaknya unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengelola glamping atas kematian korban. Sementara dari hasil olah TKP, penyelidik Polres Arosuka sudah menyita 38 barang bukti termasuk sisa makanan, water heater, dan tabung gas 12 kg. Polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping Lakeside tersebut. Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara suami Cindy hingga kini belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Gilang Kurniawan, satu-satunya korban selamat dalam insiden tragis glamping maut di kawasan Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, kini menjalani perawatan intensif di ruang high care Rumah Sakit Semen Padang Hospital Kota Padang dan sudah dalam kondisi stabil. Sementara itu pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban dari pihak penginapan. Gilang sebelumnya ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di kamar mandi penginapan glamping di kawasan Lakeside Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat bersama istrinya Cindy Destananda yang menjadi korban tewas. Insiden memilukan ini diduga kuat akibat keracunan karbon monoksida. Gas beracun tersebut berasal dari pemanas air yang menggunakan gas LPG. Di kamar mandi tempat pasangan muda itu ditemukan, terdapat tabung gas LPG berukuran 12 kg yang diletakkan di bawah lantai dekat kloset. Mirisnya, kamar mandi glamping tidak memiliki ventilasi udara. Kondisi Gilang saat ini sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien bersama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arosuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Meski telah sadar dan bisa berkomunikasi, Gilang mengalami kebingungan dan kehilangan memori terkait kejadian tragis yang menimpanya. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak glamping Lakeside terhadap kasus glamping maut tersebut. Minta pertanggungjawaban dari penginapan itu ya, seperti apa dia, kan kita masih nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal. Anak saya dirawat seperti ini. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya.
Pasangan Gilang dan Cindy baru saja menikah pada 3 Oktober 2025. Keluarga besar Gilang berharap agar proses pemulihan berjalan lancar dan ia segera pulih secara fisik maupun mental dari tragedi yang merenggut nyawa istri tercinta. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memanggil pasangan pengantin kakek berusia 74 tahun dan wanita berusia 24 tahun untuk dimintai keterangan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari laporan 2 warga Pacitan yang menduga bahwa cek senilai 3 miliar rupiah tersebut palsu. Usai menerima laporan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan, Polres Pacitan berencana memanggil sejumlah pihak. Polisi menyebut sejumlah pihak yang akan dipanggil terdiri dari mempelai wanita dan keluarganya, serta mempelai pria pemberi mahar. Selain kedua belah pihak mempelai, polisi juga berencana memanggil saksi ahli untuk memeriksa keaslian cek tersebut. Bahwa kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara Tarman. Dan nanti kemudian juga kami akan meminta keterangan saksi ahli apakah kemudian perkara ini bisa dilanjutkan sampai ke persidangan. Sebelumnya 2 warga desa Bandar Pacitan bernama Muhammad Nur Ikhwan dan Wisnu Aji Hernama melaporkan dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah ke Polres Pacitan. Pihak terlapor adalah Tarman, kakek berusia 74 tahun yang baru saja menikah dengan Sela Arika, wanita berusia 24 tahun warga Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebelumnya pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun viral di media sosial. Tidak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis senilai 3 miliar rupiah juga membuat warganet tercengang. Bahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sela Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Tak hanya itu, semua tamu undangan yang datang mendapat uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis ini viral di media sosial. Namun, belakangan muncul kabar cek mahar itu kosong dan pengantin prianya kabur. Namun keluarga Sela membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Tidak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak bisa sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu, intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Pihak mempelai wanita berharap cek itu benar dan uangnya bisa dicairkan.
Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan menerima hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan pra-peradilannya. Nadiem pun menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan dirinya. Nadiem pun memohon doa agar penanganan kasusnya bisa berjalan lancar. Ia menyatakan siap untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan. Sudah mulai masih pemulihan, mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak guru dan ojol. Sekali lagi terima kasih, mohon doa. Ya, mohon doa saja, saya menerima hasilnya. 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan I Ketut Darpawan menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin lalu. Hakim menyebut bahwa penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sah menurut hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menkyu, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelolaan Investasi dan Antara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN dan Antara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di balik gaya kekoboyannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Jadi makin banyak masuk laut, Bang.
Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi Pak. Oh ini? Ini narkotik. Anjing pelacak. Oh tuh. Kinain. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong anjing. Pembinanya Pak. Pembinanya. Komando Pak. Bapak bisa ngomong komando. Iya. Makanya anjing takut. Bisa ngomong. Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gaji ini pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Dan di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gezi pun bersuara atas rencana magang berbayar. Mereka berharap program ini bisa membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kan karena ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan juga. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pastikan program magang nasional segera dimulai. Program ini mampu menyerap ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Mulai bulan Oktober, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Program ini adalah perhatian khusus pemerintah bagi lulusan baru atau fresh graduate. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program ini akan berjalan maksimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Bisa langsung bekerja di tanggal 20. Anda bayangkan tanggal 20 Oktober beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan target jumlah peserta hingga ratusan ribu orang. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tabung gas melon 3 kg yang diangkut menggunakan motor oleh seorang warga di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah meledak dan menghanguskan motor di pinggir jalan. Diduga 1 dari 10 gas melon yang dibawa menggunakan keranjang diduga bocor dan meledak. Pemotor selamat dalam peristiwa ini. Mengenai penyebab pasti masih diselidiki polisi.
Seorang wanita yang hendak melahirkan di Dusun Cindako, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan harus ditandus sejauh 7 km menuju Puskesmas Tompo Bulu agar mendapatkan penanganan persalinan. Ibu muda bernama Nina ini tidak dapat dievakuasi menggunakan kendaraan karena jalan di desa rusak parah. Warga pun saling bergantian memikul hingga ke tempat yang bisa dilalui kendaraan. Pemirsa, jutaan warga Gaza sambut pelepasan sandera usai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel tercapai. Total 1.950 sandera warga Gaza kembali ke keluarganya. Pemirsa, Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, tangis haru mewarnai pelepasan sandera warga Palestina yang ditahan oleh Israel usai kesepakatan gencatan senjata. Sejumlah tahanan mengaku mendapatkan perlakuan semena-mena selama menjadi sandera Israel. Tangis haru mewarnai pertemuan anak dan orang tuanya yang lama tidak bertemu karena ayahnya menjadi tahanan Israel. Momen berpelukan ayah dan anak ini berlangsung di jendela bis yang membawa ayahnya usai dibebaskan Israel.
Sementara itu, seorang pria tidak kuasa menahan tangis saat dikabari bahwa anak dan istrinya tewas saat dirinya ditahan Israel. Seorang pria lainnya mengungkapkan kekejaman Zionis selama menjalani penahanan. Dirinya menyebut 2 tahun ditahan mendapat perlakuan semena-mena oleh tentara Israel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama 20 kepala negara lainnya jadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore. Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Hold up the signature page. $3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Kita beralih ke dalam negeri, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah hadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo tegaskan Indonesia terus mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore tadi. Presiden Prabowo tiba bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah menteri, di antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan menteri lainnya. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga 27 kepala negara lainnya melakukan penandatanganan dan perjanjian berkaitan dengan perdamaian di Gaza, Palestina. 8 tahun sejak saya masih muda, kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta masukan
penjaga perdamaian. Sebelumnya, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza mendapat pujian dari Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us, President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang jurnalis Palestina tewas ditembak geng bersenjata yang didukung Israel di kota Gaza. Korban tewas saat sedang meliput bentrokan di Gaza. Jurnalis Palestina bernama Saleh Al-Jafarawi meninggal dalam bentrokan di kota Gaza. Saleh tewas beberapa hari setelah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Korban yang masih berusia 28 tahun ini ditembak saat meliput bentrokan di kawasan Sabra di kota Gaza. Video akan wasiat Saleh pun viral. Warga dan rekan-rekan jurnalis mengetahui Saleh tewas. ما تسوي المقاومة لحالها لأنه عزتنا في المقاومة وكرامتنا في المقاومة وحريتنا في المقاومة وإذا احنا بدنا نسيب المقاومة فما حد حيقف معها فاوعوا تسيبوها وضلكم اعملوا عني عمل خير اعملوا عني عمل خير مثلا حط لك انت حظك كبير حظك كبير مثلا اعمل لك سقيا اعمل لك يا شيء بدل ما انت قاعد. Media lokal dan pemerintah setempat melansir bahwa Saleh menjadi sasaran dan dibunuh oleh geng-geng bersenjata yang didukung Israel. Menurut pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman menegaskan bahwa di Gaza banyak geng bersenjata yang didanai Israel sebagai perpanjangan tangan serangan Israel setelah gencatan senjata dengan Hamas. Saya pikir mereka saat ini menjadi perpanjangan tangannya Israel untuk menyerang orang Gaza. Jadi kan sekarang sudah ada gencatan senjata, Israel dilarang untuk menyerang warga Gaza lagi. Tapi terlihat ini ya justru ketika warga Gaza sedang bersyukur, sedang bergembira karena ada gencatan senjata, karena Israel berjanji untuk menghentikan serangan, ternyata yang melakukan serangan malah milisi-milisi yang didukung oleh Israel ini. Jadi saya pikir ini memang taktik yang sangat jahat dari Israel. Mereka menggunakan proxy ya, menggunakan perpanjangan tangan untuk terus mengganggu dan membunuh orang-orang di Gaza. Dan kalau kita bicara soal bagaimana situasinya dikaitkan dengan gencatan senjata, nah ini juga memang betul ya menambah kisruh situasi saya pikir. Saleh diketahui merupakan jurnalis perang yang meliput kerusakan parah di lingkungan Sabra menyusul penarikan pasukan Israel. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia, sebanyak 1.200 kacamata dibagikan secara gratis kepada pelajar yang ada di 4 kota di Indonesia. Hal itu untuk mewujudkan Healthy Future for All agar bisa membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Program Rohto Peduli kali ini digelar di SMP Negeri 32 Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SMP Negeri 32 mengaku senang karena sekolah yang dipimpinnya menjadi tempat program Rohto Peduli kali ini. Tak hanya kepala sekolah, pelajar pun antusias dengan program Rohto Peduli yang berkolaborasi dengan Optik Good Eyes dan Bank Resona Perdanian.
Mukdaya Masidi, Presiden Direktur PT Rohto Laboratories Indonesia mengatakan ini merupakan kegiatan yang keempat kalinya sejak tahun 2022. Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan a healthy future for all, 1.200 kacamata dibagikan secara gratis kepada para pelajar. Program yang memang menjadi komitmen dari kami, filosofi dari Rohto Group untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata ke masyarakat, terutama khususnya di masalah kesehatan mata. Jadi kami melakukan pemeriksaan mata, juga edukasi mengenai kesehatan mata. Setelah itu kami melakukan pembagian kacamata gratis. Jadi melakukan boleh dibilang identifikasi ya, penyisiran. Akhirnya kita tahu siswa mana saja yang memang membutuhkan alat bantu penglihatan berupa kacamata. Sementara itu Purnama Sidi Jaya Prawira, Presiden Direktur Optik Good Eyes, mengatakan akan terus menjadi mitra PT Rohto dalam kegiatan Rohto Peduli agar bisa membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kita ada ke tahun ini ada di 4 kota, Lampung, Tangerang, Jogja, dan Solo dengan pembagian 1.200 kacamata. Ya, kita keliling mereka dengan tanpa lelah. Ada 12 sekolah yang kita kelilingi. Semuanya lancar tahun ini, aman. Program CSR Rohto Peduli ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung merespons pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan masa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Merespon hal ini, Kejaksaan Agung pun meminta kuasa hukum Sylvester membantu menghadirkan kliennya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap, dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Anang menyebut hingga saat ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tetap melakukan upaya pencarian dan eksekusi terhadap Sylvester. Kejaksaan juga akan melakukan langkah-langkah yang tegas, terukur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Yusuf Kala. Mari kita... Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Hal ini terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung sambil membawa ayam hidup. Roy menuntut Kejagung menangkap dan juga mempenjarakan Sylvester Matutina. Sylvester Matutina, masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan.
Puluhan orang termasuk Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Hozinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Massa menuntut agar Kejaksaan Agung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester Matutina. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari. Ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Sebelumnya Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun penjara pada tahun 2019 yang lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Meski demikian, Sylvester Matutina tidak juga dieksekusi kejaksaan. Sylvester Matutina divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pada 2019. Kendati demikian, hingga kini Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu tidak juga dieksekusi kejaksaan. Sylvester Matutina mendaftarkan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 Agustus lalu. Sementara sidang peninjauan kembali Sylvester Matutina yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 20 Agustus 2025 ditunda karena Sylvester beralasan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Menurut majelis hakim yang diketuai Iketut Darpawan, pihaknya telah menerima surat keterangan dari Rumah Sakit Puri Cinere terkait kondisi Sylvester. Dalam surat disebutkan Sylvester harus beristirahat selama 5 hari. Pengaju atau pemohon PK harus hadir di persidangan. Adalah berbeda kalau yang bersangkutan sudah berada di lembaga pemasyarakatan sehingga bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi kalau dalam hal ini pemohon harus hadir sendiri di persidangan. Selain itu, Kejaksaan Agung menyebut peninjauan kembali tidak akan mengganggu proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mediasi gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gagalnya perdamaian dalam mediasi membuat gugatan perdata itu terus berjalan. Dari hasil mediasi disebutkan Subhan bahwa Wapres Gibran Rakabuming Raka yang diwakili kuasa hukumnya menolak untuk mengabulkan tuntutan Subhan, yakni meminta maaf serta mundur dari jabatannya. Karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Meski demikian, Subhan menambahkan bahwa kesepakatan damai para pihak bisa tetap tercapai sebelum hakim membacakan putusan. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta.
KPU Provinsi Jakarta menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Berkas itu diserahkan kepada Roy Suryo CS. Namun, Sekjen Pradi Bersatu Ade Dermawan menyatakan salinan ijazah Jokowi tidak membuktikan apapun. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Sementara Sekjen Pradi Bersatu Ade Dermawan menyatakan salinan ijazah Jokowi tidak membuktikan apapun. Karena sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh, ya kan? Nah, terus kemudian ya.